Dan saatnya Tuhan kami terus mau Bapa dipenuhi oleh firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan, karena hati kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat beribadah hari ini, walaupun berita ada di mana-mana yang memberitakan kelihatannya suasana sekarang ini masih belum kondusif, tapi biarlah kita terus datang kepada Tuhan dengan percaya sepenuhnya bahwa kita ada di dalam perlindungannya, dan tentu kita juga mempersiapkan tampilan-tampilan kita yang terbaik tentunya. Baik, saya mengajak kita untuk membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, kita baca ayat 9 dan 10. Ibrani pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa cara berpikir manusia, cara berpikir dunia ini sungguh berbeda dengan jika kita berlandaskan akan firman Tuhan. Dunia ini melalui kumpulan-kumpulannya, melalui organisasi-organisasinya, melalui paguyuban-paguyubannya, memiliki cara berpikir yang berbeda, sehingga muncullah istilah-istilah dari mereka yang sesungguhnya sepertinya bijak, sepertinya mengandung kebenaran. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa tujuan daripada perkumpulan itu, tujuan daripada organisasi itu, tujuan utama dari paguyuban itu adalah untuk saling membantu di saat duka, gitu ya. Jadi mereka mengutamakan peranan daripada perkumpulan itu untuk menghadapi duka. Jadi kalau dikatakan ada duka, inilah paling utama tujuan kumpulan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya kata-kata ini dan cara berpikir yang demikian itu kelihatannya sepertinya bijak ya.
sepertinya bijak. Namun kalau kita lebih kaji lagi lebih dalam, bahwa kalau potensi dari segala kumpulan itu difokuskan kepada hal untuk berperan di saat duka, maka sesungguhnya potensi dari kumpulan itu menjadi tidak maksimal tentunya. Padahal seharusnya peranan dari sebuah kumpulan, sebuah organisasi, sebuah masyarakat, seharusnya mereka lebih bersinergi, lebih kerjasama untuk saling memperlengkapi, ya, memperlengkapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bukan semata-mata hanya menunggu ada saat kejadian sehingga potensi daripada perkumpulan itu kelihatan nyata. Padahal seharusnya di dalam kehidupan sehari-hari haruslah ada sinergi, ada kerjasama, ada kemitraan yang terus-menerus. Di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya ada kemitraan, ya, bagaimana potensi si A berpadu dengan potensi si B, berpadu dengan yang lainnya, sehingga kalau dilakukan secara bersama-sama maka akan meningkatkan keberadaan daripada organisasi ataupun perkumpulan itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini yang terjadi, bisa-bisa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan tidak ada sinergi di antara organisasi itu. Karena mereka berfokus peranan daripada kumpulan itu hanya mengatasi saat-saat duka tertentu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ilustrasi yang saya sampaikan ini akan saya kaitkan juga dengan keberadaan gereja tentunya. Bagaimanakah gereja sekarang ini? Apakah menjadi sama, menjadi serupa dengan keadaan kumpulan dan organisasi dunia ini? Tidak bisa dipungkiri saudaraku bahwa ternyata di tengah-tengah keberadaan gereja, kelihatannya apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi keterbatasan, kekurangan itu sepertinya gereja mau mengatasinya, ya. Dan pengajaran-pengajaran pun lebih banyak porsi-porsinya untuk mengatasi keadaan kelemahan, kekurangan yang dirangkum dengan kata dosa, gitu ya. Kelemahan, kekurangan dan segala sesuatunya dirangkum dengan perkataan dosa. Sehingga tidak jarang kita lihat dan tidak bisa kita pungkiri bahwa gereja lebih banyak mengajarkan kepada jemaat melalui khotbah-khotbah bagaimana kita lebih fokus dan bagaimana kita mengatasi segala dosa yang kita lakukan yang terjadi pada kita. Itulah yang terjadi, ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan keadaan seperti inilah sehingga Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose. Mari kita membuka kitab kita di Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua.
Kolose pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose itu supaya mereka lebih fokus memikirkan hal yang di atas, memikirkan tentang masa depan kita, dimana kita tahu dan sering kita rayakan hari kenaikan Yesus Kristus yang pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ayat ini mengajar kita untuk kita lebih memikirkan bagaimana kehidupan kita kelak. Tidak banyak direpotkan dengan segala perkara-perkara dosa dan kelemahan kita. Dan coba kita kaitkan juga di Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. 2-3 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi sebagaimana kita memikirkan hal yang di atas, maka Rasul Paulus juga mengajarkan dan menasihati di kota Roma. Dikatakan bahwa sesungguhnya keinginan daging itu apa dikatakan? Adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan segala keinginan daging, kalau kita fokus kepada daging kita ini, kalau kita fokus tentang keberadaan kita, kalau kita fokus kepada segala kelemahan-kelemahan, segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada kita, dan kita berusaha untuk mengatasinya, ya. Setelah kita fokus kepada kedagingan kita dan kita mulai mau mengatasi hal itu, maka sesungguhnya yang muncul adalah potensi diri kita. Jadi sesungguhnya kita bersandarkan kepada kekuatan kita untuk mengatasi problema kedagingan kita. Dan dengan cara apakah orang mau mengatasi segala keinginan dagingnya yang mau diselesaikannya berdasarkan kekuatan dan hikmat diri sendiri. Dan inilah yang terus saya katakan di tempat ini, Bapak Ibu, bahwa manusia itu sudah terus melakukan aktivitas-aktivitasnya. Coba kita mundur Roma 7 ayat 5-6. Roma 7 ayat 5 dan 6. 2-3 ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana saya berikan ilustrasi bahwa penekanan dari organisasi-organisasi paguyuban, mereka berpikir jika mereka lebih fokus kepada menangani hal-hal yang bersifat duka, maka mereka menganggap bahwa visi misi organisasi itu unggul. Itu yang terjadi. Padahal sesungguhnya yang merupakan peranan dari organisasi bahkan masyarakat, seharusnya kinerja sinergi yang terpadu terus menerus setiap hari ada pada setiap anggota itu. Itulah yang memaksimalkan keberadaan organisasi itu. Itulah yang sesungguhnya. Dan ternyata di tengah-tengah pengajaran gereja tidak jauh berbeda dengan ilustrasi yang barusan saya sampaikan. Karena apa? Karena ternyata banyak orang-orang Kristen hari ini yang seperti fokus kepada dosa pengajarannya, ingin mau menyelesaikan dosanya dan mau mengatasi dosanya ini dengan segala perbuatan-perbuatannya, dengan segala usaha-usahanya, yaitu dengan cara apa dikatakan? Dengan kembali kepada hukum-hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah operasional kehidupan sehari-hari yang mengajarkan lakukan ini, kerjakan ini, hindarkan ini, gitu ya. Makanya tidak jauh dengan teman kita sebelah apa di situ, melakukan kehendaknya dan menjauhi larangannya, begitu ya. Itulah kehidupan mereka, berfokus kepada menjauhi larangannya dan melakukan kehendaknya. Sekarang pertanyaannya, kalau hal ini yang menjadi fokus kepada seseorang, yaitu dia berfokus untuk melakukan kehendak Allah dan berusaha untuk menghindari segala larangan-larangannya, maka yang sesungguhnya terjadi adalah usaha dari diri orang itu sendiri. Dan ternyata usaha yang dilakukan itu adalah hukum Taurat. Jadi sekalipun tidak dikatakan hukum Taurat, tetapi prakteknya adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah memunculkan potensi yang ada pada diri orang tersebut. Coba kita kembali simak itu tadi, ya, Roma 7 ayat 5 sampai 6 itu. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat, ya, huruf hukum Taurat. Tapi betapa bangganya orang-orang mau mengerjakan, betapa bangganya orang-orang mau mengkhotbahkannya, betapa bangganya orang-orang mau mengerjakannya. Sehingga tanpa disadarinya bahwa dia sesungguhnya sudah berada di bawah kekuatan hukum Taurat. Karena justru dengan hukum Taurat itulah yang merangsang, ya, merangsang dosa. Jadi sebuah ilustrasi, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat seseorang mau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik,
dan dia berusaha untuk jauh dalam berpikirlah misalnya. Dia berpikir untuk menghindari hal itu. Tetapi dia fokus untuk saya tidak mau berpikir itu. Saya tidak mau memikirkannya lagi. Saya tidak peduli lagi tentang itu. Tapi pada saat dia mengatakan saya tidak mau memikirkannya lagi, saya tidak mau lagi. Tapi pada saat itu justru yang mau dihindarinya itu semakin kuat. Semakin kuat dan coba dilakukan. Dan itulah yang terjadi sekarang ini dalam prakteknya. Sehingga untuk mengatasi ketidakbenaran berpikir orang, sehingga disuruhlah ditutupi objek-objek itu. Objeknya yang disuruh ditutupi. Ya. Karena dia merasa tidak mampu lepas dari objek yang tidak disukainya. Pikiran-pikiran yang kotor, yang ingin dia lepas dari pikiran kotor, sehingga dia terus berusaha untuk melepaskan dari pikiran itu. Tapi ternyata semakin menempel, bahkan dilatih. Dikatakan jangan, tapi pada saat itu semakin bermunculan pikiran-pikiran yang kotor itu. Apa solusinya? Solusinya objeknya yang disuruh untuk ditutupi. Sehingga tidak asing bagi kita hari ini segala sesuatunya mau ditutupi. Ya. Padahal dulu saya sudah pernah katakan di sini, mata yang bisa ditutupi, tetapi kalau pikiran tidak bisa ditutupi. Dengan cara apa mereka mau mengatasi sesuatu yang mereka tidak inginkan? Ternyata mereka mau mencoba kembali dengan hukum-hukum itu, dengan hukum-hukum Taurat. Kalau orang-orang paguyuban tadi yang berkata bahwa fokus utama dari tujuan organisasi itu adalah untuk menghadapi saling tolong-menolong di saat duka, sesungguhnya niatannya itu adalah niatan yang baik. Niatan yang baik. Ternyata niat yang baik itu tidak sinkron dengan efektivitasnya sebuah perkumpulan. Jadi efektivitas dari sebuah perkumpulan sesungguhnya bukanlah bertujuan organisasi itu menghadapi segala duka-duka kelemahan yang terjadi di anggota-anggota kumpulan itu, melainkan jadikanlah perkumpulan itu terjadi sinergi, terjadi kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam mendidik anak-anak, di dalam menopang semua rahasia-rahasia kesuksesan. Kalau itu dibahas bersama-sama, saling tolong-menolong, maka terjadilah kemaksimalan organisasi itu. Yang ternyata sama dengan itu hal ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Niatan-niatan orang yang ingin mau mengatasi apa yang terjadi dalam dirinya, yang fokus kepada dosa. Mengapa saya katakan ini, saudara kasih Tuhan? Karena ternyata di tengah-tengah gereja ini tidak bisa dipungkiri bahwa perhatian gereja, usaha-usaha gereja, melalui pengajaran-pengajaran, melalui khotbah-khotbah, mereka lebih banyak berbicara tentang dosa
dan bagaimana mengatasi dosa itu. Sepintas bahwa niatannya adalah baik, tidak ada yang salah di sana. Tapi sebagaimana cara berpikir organisasi tadi, paguyuban tadi, ternyata mirip dengan gereja hari ini. Yang mereka fokus kepada dosa dan berusaha untuk mengatasi dosa melalui potensi kebaikan, kekuatan yang datang dari dirinya. Dan alatnya adalah hukum Taurat. Hukum Tauratlah alatnya untuk mengatasi segala perilaku, segala dosa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Sebagaimana saya katakan tadi, niatannya adalah baik. Jadi kalau ada pendeta, ada gereja yang mengajarkan tentang hal itu, saya mengatakan bahwa niatannya baik, tapi ternyata di dalam prakteknya justru tidak efektivitas membina, membimbing, menggembleng jemaat itu menjadi jemaat yang berkualitas. Jadi sesungguhnya bagaimana saudara yang dikasih Tuhan, yang seharusnya bagaimana dalam hal ini? Kalaupun terjadi dalam kita kelemahan dan dosa yang mungkin kita tidak luput daripadanya, maka sesungguhnya sifat atau tindakan yang kita lakukan adalah beristirahat dalam kemenangan kita dalam Yesus Kristus. Kita beristirahat. Kita tidak lagi mau berjuang habis-habisan. Kita tidak lagi mau mencari alat, mencari cara bagaimana kita menyelesaikan persoalan dosa dan segala kelemahan yang terjadi pada kita. Bahkan sebaliknya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, seharusnya kita beristirahat. Kenapa? Karena orang yang masih berusaha mengatasi segala dosa dan problema kelemahan di dalam dirinya, sesungguhnya orang itu tidak percaya kepada apa yang sudah Yesus kerjakan. Mereka tidak tergantung kepada Yesus yang sudah menyelesaikannya. Tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada powernya. Mereka lebih percaya kepada kehebatannya. Makanya seperti saya berkali-kali mengatakan di tempat ini, jika ada orang yang mau mengerjakan hukum Taurat, sesungguhnya orang itulah orang yang sombong, yang tidak bisa mengukur dirinya. Ya, orang itu tidak bisa mengukur dirinya. Kenapa? Karena sesuatu hal di luar jangkauannya, tapi dia mau mencoba-coba. Sebagaimana saya katakan di sini, nilai 99,99 sama dengan nilai 0. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebetapa hebatnya kita mau mengatasi dosa-dosa kita itu dengan alat hukum Taurat itu sendiri, tapi ternyata sudah dipastikan bahwa kita tidak akan bisa. Dan bahkan kita dalam kategori tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah
menyelesaikannya. Berarti harusnya orang Kristen itu harus lebih percaya dan istirahat. Saya tidak lagi mau berusaha untuk mengatasi segala dosa-dosa saya, melainkan saya percaya bahwa saya sesungguhnya tidak lagi berdosa. Ya, saya tidak lagi berdosa karena semua dosa saya sudah diampuninya. Semua kesalahan saya sudah tidak diperhitungkannya. Jadi orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan yang demikian, maka di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam renungannya, siapa? Apa di dalam benak, pikiran dan perenungan seseorang yang mengatakan segala dosa, kelemahan saya, segala pelanggaran saya sudah tidak diperhitungkannya. Maka di dalam hati dan pikiran tersebut siapa? Dosakah atau Yesus? Siapa dominan? Yang dominan siapa? Yesus dominan. Bukan dosa dominan di dalam hati dan pikiran orang tersebut, tetapi di dalam pikiran tersebut orang tersebut adalah Yesus. Dan oleh karena itu yang muncul di dalam perilakunya sehari-hari adalah memikirkan betapa baiknya Yesus. Dan tentu keluarlah pujian, pengagungan, dan ucapan syukur terima kasih Tuhan. Jadi kalau setiap saat, setiap hari kita terus merenungkan, memikirkan kebaikan, kemurahan Tuhan, dan Allah itulah yang ada di dalam renungan kita, maka orang tersebut tidak ada kesempatan lagi untuk melirik sesuatu yang sesungguhnya dia tidak sukai. Bukan misalnya kita melihat di sana lalu tutup mata, nggak mau gitu. Atau nggak mau padahal nempel terus di dalam otaknya, menjauh. Sesungguhnya dia menjauh, tapi ternyata nempel terus di otaknya, nggak mau katanya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Agama demikian cara hidupnya. Dan terlalu sayang kalau gereja memiliki cara pandang, cara hidup seperti itu. Dan bukankah itu yang terjadi sekarang? Kalau kita terus mengingat dosa-dosa kita, sehingga kita terus berulang-ulang, ampuni Tuhan, ampuni aku Tuhan. Berarti di benak kita, di pikiran kita adalah nempel dosa itu terus menerus. Dan apalagi cara berpikir kita bahwa pengampunan Allah itu, kira-kira bagaimana caranya Allah mengampuni kita? Oke, kita lanjutkan tadi ayat Nats itu tadi, tapi di ayat yang 11. Ibrani pasal 10. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Sudah? 2, 3 ya. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan
hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Selesai. Ya, selesai. Tidak diulang-ulang. Kalau imam-imam dikatakan tiap hari. Tapi ternyata lebih parah orang Kristen hari ini. Bukan tiap hari lagi. Tiap saat dia berdoa. Lebih parah. Kalau ini tiap-tiap hari. Tapi orang Kristen setiap berdoa. Karena dia tidak percaya bahwa hanya satu kali korbannya. Kalau kemarin korbannya apa? Domba. Tapi sekarang korbannya adalah Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Percayalah bahwa saat engkau telah lahir baru menerima Dia menjadi juru selamatmu, Tuhan dan selamatmu. Percayalah bahwa engkau sudah dibersihkannya. Hiduplah. Sadarilah dirimu sebagai orang yang sudah bersih itu. Jangan lihat lagi dosa di sana menghabiskan energi. Jadi orang Kristen harus lebih sadar setiap hari, setiap saat, setiap bangun. Bahkan mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menguduskan saya, sudah menjadi orang kudus, saya sudah menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan. Pada saat kesadaran kita sebagai orang kudus, sebagai orang benar, itulah yang justru menjadikan kita jijik terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru itu, justru kesadaran kita. Bukan mengatasi ini, mengatasi ini. Tidak, jangan fokus kepada dosa, tetapi fokuslah kepada kebenaran. Fokuslah kepada pribadi. Pandanglah Dia. Sebagai ilustrasi mungkin sudah pernah saya katakan di sini, waktu dulu bangsa Israel ada ular ular yang matok mereka itu, ular beludak, banyak memangsa ular tedung itu ya. Terus apa disuruh? Pandanglah tongkatnya Musa. Apa sih tongkatnya Musa? Tapi kalau orang yang percaya pasti dia akan melakukan pekerjaan dirinya. Apa kira-kira yang mau dikerjakan orang itu? Ambil kayu, akan dipukul. Itulah usahanya. Tapi ternyata orang yang mau mengatasi persoalan itu, dia akan dipatok ular tedung itu. Tapi orang yang tidak melakukan apa-apa, tapi fokus kepada tongkatnya Musa, maka justru orang itulah yang terhindar dari sengatan dari ular tedung itu. Sama seperti itu Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, niatannya baik, ingin minta pengampunan dari Tuhan, niatannya baik, tapi ternyata prakteknya dihitung hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, justru tidak efektif. Amin. Amin. Maka saudara-saudara, dikasih Tuhan, kita semua yang di sini, kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita lebih efektif sebagai orang percaya. Saya tidak pernah mengatakan sesat-sesat. Saya paling mengatakan ajaran ini bisa lebih efektif, lebih maksimal. Bahkan saya sudah pernah katakan, orang yang selalu mengatakan sesat-sesat,
saya perbandingkan orang tersebut adalah seperti anak kecil. Karena istilah sesat itu muncul berulang-ulang. Muncul ajaran baru yang tadinya berantem, bersatu menuduh yang baru itu sesat. Tahun berganti tahun, maka muncul lagi ajaran yang baru lagi di sini. Yang dituduh sesat tadi di sini menjadi berteman, menuduh yang baru itu sesat lagi, seperti anak kecil. Makanya saya tidak berlebihan kalau saya katakan banyak tokoh-tokoh gereja, banyak hamba-hamba Tuhan seperti anak kecil. Kalau terlalu gampang mengatakan ajaran-ajaran yang lain sesat. Karena ada lagi sekarang ini gereja yang keluar dari sinode, tahu? Ya, ada. Betapa gampangnya kita seperti anak kecil. Ajaran ini kira-kira baptis ini ramai nggak zaman dulu? Kira-kira perbedaan baptis antara pecik dengan Islam ramai nggak? Tapi hari ini kemana? Bukannya diam-diam saja, berteman saja, damai juga kan? Ya jalankan pecikmu, jalankan selammu, sama-sama. Tapi yang berantem ini dulu, kita bisa bayangkan ini, waktu muncul ini, bisa sengit ini dulunya. Tapi lama-kelamaan, mereka menjadi diam-diam saja, dan mereka bersatu menuduh ada dianggap aliran yang baru mengatakan sesat. Makanya saya katakan ternyata tokoh-tokoh gereja ini pun tidak jauh berbeda seperti anak kecil. Sehingga salah satu dari seorang pendeta, saya tidak gampang mengatakan sesat. Tetapi yang saya katakan adalah pengajaran yang satu dengan pengajaran yang lain bisa menjadikan efektivitas kemaksimalan sebagai orang percaya bisa menjadi berbeda-beda. Ya, tentunya kita yakini, kita percaya bahwa pengajaran yang ada di gereja kita ini menjadikan jemaat ini lebih efektif dan tentu maksimal sebagai orang percaya. Amin. Amin. Maka jangan fokus engkau kepada dosa-dosamu, fokuslah kepada Kristus. Maka pada saat engkau fokus kepada Kristus, dosamu itu engkau tidak gubris lagi. Dengan sendirinya dia akan engkau tinggalkan. Amin. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, justru orang yang mau mengatasi segala dosa-dosanya, maka sebenarnya orang tersebut menganggap dosa itu adalah hal yang enteng. Kadang-kadang sering dari perkataan saya seperti kontradiktif ya. Sebelum diterangkan seperti kontradiktif, tapi setelah saya terangkan biasanya orang mengatakan oh begitu, gitu ya. Jadi orang yang mau berusaha mengatasi dosa-dosanya, sesungguhnya orang itu menganggap dosa itu enteng. Tetapi orang yang beristirahat di dalam Kristus, yang tidak fokus kepada dosa-dosanya, justru menganggap dosa itu terlalu besar, tapi sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Orang sana menganggap belum selesai, sehingga mau diatasi, menganggap bahwa dosa itu adalah hal kecil, sehingga saya mau dilakukan. Sama seperti orang yang menjalankan hukum Taurat itu menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah hal yang kecil, mau mencoba-coba. Padahal hukum Taurat itu adalah di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
tapi bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya, sehingga kita orang yang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Milikilah interaksi hubungan yang intim, yang erat, dan fokuslah kepada Dia. Pada saat kita fokus terus kepada Kristus, maka persoalan-persoalan dosa yang sesungguhnya kita tidak sukai, kita akan dengan sendirinya menyampingkan hal itu. Kita tidak lagi akan bergelut di situ. Amin, percaya? Percaya? Amin, amin, firman Tuhan.